Bantu subscribe dong. Sorotan untuk Veda Ega Pratama di Moto3 2026 kembali datang. Tetapi kali ini bukan hanya soal seberapa cepat ia melaju di lintasan. Ada cerita yang lebih menarik di balik performanya. Sebuah pola yang terus berulang dan membuat banyak orang penasaran. Saat kualifikasi berlangsung, Veda beberapa kali terlihat kesulitan menembus posisi terbaik. Catatan waktunya tak selalu menonjol. Bahkan ada momen ketika namanya tertahan di barisan tengah dan membuat publik Indonesia sempat menahan napas. Namun begitu lampu start padam dan balapan utama dimulai, semuanya bisa berubah drastis. Veda mendadak seperti pembalap berbeda, lebih agresif, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Fenomena itu kembali dibicarakan usai seri Mugello. Di lintasan Italia yang terkenal cepat dan penuh tekanan itu, Veda memang belum mendapatkan hasil ideal di sesi penentuan grid. Tapi ketika race berjalan, ritmenya justru jauh lebih hidup. Ia mampu menjaga tempo, bertahan di rombongan depan, lalu menutup balapan di posisi yang tetap memberi poin penting. Performa seperti itu membuat satu pertanyaan terus muncul di pedok. Kenapa Veda sering tampak tertahan di kualifikasi, tapi justru meledak saat hari Minggu? Jawaban yang paling banyak dibicarakan ternyata mengarah ke garasi tim. Honda Tim Asia disebut cukup aktif melakukan eksperimen teknis sepanjang akhir pekan. Dari praktis sampai menjelang kualifikasi, motor Veda kerap menerima penyesuaian demi mencari paket paling ideal. Fokusnya bukan semata memburu satu lap tercepat, melainkan menemukan setup yang bisa bertahan stabil sepanjang race. Itulah yang kadang membuat hasil hari Sabtu terlihat kurang menggigit. Saat rider lain mengejar lap eksplosif demi start terdepan, Veda dan tim justru masih mencari keseimbangan motor untuk kebutuhan balapan panjang. Pilihan itu memang terlihat berisiko, karena grid start jadi kurang ideal. Namun efeknya sering terasa saat race dimulai. Ketika rider lain mulai kehilangan grip atau ritme berubah memasuki lap-lap akhir, Veda justru masih terlihat nyaman menyerang. Di titik itu, ia mulai memangkas jarak, menyalip satu persatu, dan mengubah jalannya balapan. Ada sesuatu yang semakin menonjol musim ini. Veda bukan tipe pembalap yang hanya mengandalkan satu putaran cepat. Kekuatan utamanya justru ada pada membaca balapan. Ia sabar, tidak mudah panik, dan tahu kapan harus menyerang. Karakter seperti itu membuatnya berbahaya di Moto3, kelas yang terkenal paling rapat dan sering ditentukan sampai tikungan terakhir. Di Mugello, pola itu kembali muncul. Tetapi ada cerita lain yang membuat tensi semakin tinggi. Di klasemen rookie, posisi Veda kini mulai mendapat tekanan serius. Nama yang terus mendekat adalah Brian Uriarte. Rider muda Spanyol itu datang ke Italia dengan momentum bagus, dan Mugello menjadi panggung penting untuknya. Uriarte tampil agresif sepanjang akhir pekan, menjaga posisi di kelompok depan, lalu mengeksekusi balapan dengan sangat efektif. Ketika garis finish dilewati, hasilnya terasa besar. Uriarte mengamankan kemenangan penting di Mugello, dan kemenangan itu langsung mengubah peta persaingan rookie musim ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, Veda harus rela melihat posisinya digeser. Bukan dengan selisih besar, hanya 1 poin. Tapi justru itu yang membuat duel ini makin menegangkan. Selisih tipis membuat setiap sesi berikutnya terasa penting. Setiap lap kini punya bobot lebih besar, dan tekanan otomatis meningkat. Di satu sisi, Veda masih memperlihatkan konsistensi luar biasa. Ia terus mengumpulkan poin dan tetap bertahan di papan atas. Dalam musim rookie yang brutal, konsistensi seperti itu sangat berharga. Namun di sisi lain, Uriarte sedang berada dalam fase menanjak. Kepercayaan dirinya meningkat, momentum mulai berpihak, dan kemenangan di Mugello memberi pesan kuat bahwa ia benar-benar siap merebut lebih banyak. Persaingan pun terasa makin hidup. Bukan sekedar Indonesia melawan Spanyol, tapi dua rookie dengan gaya yang sangat berbeda. Uriarte cenderung eksplosif sejak awal akhir pekan. Veda justru tumbuh perlahan dan sering meledak saat race. Dua pendekatan berbeda, dua karakter berbeda, dan dua-duanya sama-sama berbahaya. Itulah yang membuat Moto3 2026 terasa menarik.
Karena Veda tidak sedang menghadapi tekanan dari satu nama saja. Ia juga harus menjaga ritme di klasemen keseluruhan sambil terus beradaptasi dengan perkembangan motor. Di balik layar, tantangannya tidak ringan. Setiap seri membawa karakter sirkuit berbeda. Setiap setup punya risiko. Dan setiap keputusan teknis bisa berdampak besar. Kadang motor terasa ideal sejak Jumat. Kadang baru benar-benar klik saat race. Itulah yang sejauh ini dialami Veda. Dan justru di situ kekuatan mentalnya terlihat. Meski beberapa kali start dari posisi yang tidak ideal, ia tidak kehilangan fokus. Tidak panik, tidak memaksakan. Ia tetap percaya pada ritme balapnya. Kepercayaan itu berkali-kali membuahkan hasil. Overtake demi overtake, posisi demi posisi. Lalu finish yang tetap menjaga peluang besar. Banyak rider muda kehilangan arah saat grid kurang bagus. Veda justru sebaliknya. Semakin tertekan, semakin berani. Semakin tertinggal, semakin agresif. Dan itu membuat para rival sulit merasa aman. Karena mereka tahu satu hal. Kalau Veda masih berada di grup utama, peluang menyerang selalu terbuka. Kini setelah Mugello selesai, perhatian langsung tertuju ke seri berikutnya. Pertarungan rookie dipastikan makin panas. Selisih hanya 1 poin membuat situasi bisa berubah kapan saja. Veda tentu ingin merebut kembali puncak. Uriarte ingin mempertahankannya. Dan publik Indonesia menunggu jawaban dari rider muda kebanggaan mereka. Apakah Veda akhirnya bisa menemukan setup yang pas sejak awal pekan dan tampil kuat di kualifikasi? Atau pola yang sama kembali terulang? Tertahan di Sabtu, lalu menggila saat Minggu? Belum ada yang tahu. Tapi justru ketidakpastian itu yang membuat musim ini terasa menegangkan. Satu hal yang sudah jelas, Veda Ega Pratama belum keluar dari jalur persaingan. Ia masih sangat dekat, masih sangat berbahaya. Dan dengan karakter balap yang semakin matang, ancamannya belum selesai. Mugello memang membuat puncak rookie berpindah tangan. Namun selisihnya begitu tipis. Dan Moto3 selalu punya cara menghadirkan kejutan di seri berikutnya. Ketika lampu start menyala nanti, Veda kemungkinan akan kembali menunjukkan wajah yang selama ini paling ditunggu para penggemar Indonesia. Tenang sebelum start, lalu berubah agresif ketika race benar-benar dimulai. Dan jika itu kembali terjadi, duel dengan Brian Uriarte musim ini bisa menjadi salah satu cerita paling panas di Moto3 2026.